7 golongan manusia yang jin tak berani ganggu, malah hormat padanya. Halo, para sedulur. Selamat datang di channel yang akan membawa kalian menyelami kearifan leluhur kita, Primbon Jawa. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar semakin banyak yang tahu. Dan yang paling penting, subscribe channel ini serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Para sedulur, di balik dunia yang kita lihat ini, ada dimensi lain yang tak kasat mata. Sebuah alam yang dihuni oleh makhluk halus. Namun, tahukah kalian, ada golongan-golongan manusia tertentu yang memiliki aura dan energi unik. Bukan hanya tidak berani diganggu jin, bahkan jin pun segan dan hormat padanya. Menurut Primbon Jawa, setidaknya ada 7 golongan manusia yang seperti itu. Mari kita ulas bersama. 1. Orang yang ikhlas berbagi dan suka menolong. Dalam pandangan Primbon Jawa, sifat ikhlas dan suka menolong adalah perwujudan dari sebuah kekuatan batin yang luar biasa. Kekuatan ini bukan sekadar altruisme, melainkan sebuah energi murni yang memancarkan aura positif. Energi ini sangatlah kuat, bahkan mampu menjadi perisai gaib yang melindungi seseorang dari gangguan makhluk halus, termasuk jin. Primbon Jawa mengajarkan bahwa ikhlas adalah kunci utama. Ikhlas berarti memberi tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan, dan hanya didasari oleh niat tulus untuk membantu sesama. Ketika seseorang memberi dengan ikhlas, ia melepaskan ego dan ambisi pribadi. Pada momen itulah, hati menjadi bersih dan ringan, memancarkan getaran energi yang sangat tinggi. Getaran inilah yang tidak disukai oleh jin. Jin, pada dasarnya, adalah makhluk yang cenderung tertarik pada energi negatif seperti keserakahan, iri hati, dan dengki. Ketika mereka berhadapan dengan energi murni dari keikhlasan, mereka merasa tidak nyaman, bahkan terdesak. Energi positif yang dipancarkan oleh orang yang ikhlas berbagi ibarat cahaya terang yang menyilaukan dan membakar bagi makhluk yang hidup dalam kegelapan. Sifat suka menolong adalah manifestasi dari keikhlasan tersebut. Tindakan menolong, sekecil apapun, menciptakan gelombang energi positif yang menyebar ke lingkungan sekitar. Orang yang menolong dengan tulus akan merasakan kepuasan batin yang mendalam. Kepuasan ini menghasilkan aura ketenangan dan kebahagiaan yang sulit ditembus oleh energi negatif. Dalam konsep Primbon, tindakan baik ini tidak hanya mendatangkan berkah dari alam semesta, tetapi juga membangun pagar gaib yang secara alami terbentuk di sekeliling individu tersebut. Jin tidak memiliki kekuatan untuk mengganggu atau memengaruhi orang yang selalu berbuat baik, karena aura kebaikan itu menciptakan penghalang spiritual yang kokoh. Selain itu, Primbon juga menyebutkan bahwa jin memiliki semacam kode etik atau hierarki di dunia mereka. Mereka cenderung menghormati manusia yang memiliki kedudukan spiritual tinggi. Orang yang ikhlas berbagi dan suka menolong, secara tidak langsung, dianggap memiliki kedudukan spiritual yang mulia. Mereka dihormati bukan karena kekuatan sihir, tetapi karena kebaikan murni yang mereka miliki. Jin melihat dan merasakan aura ketulusan tersebut, dan mereka pun cenderung menyingkir atau bahkan menunjukkan rasa hormat. Fenomena ini juga dapat dilihat dari perspektif psikologis. Orang yang suka menolong cenderung memiliki mental yang lebih kuat dan stabil. Mereka tidak mudah digoyahkan oleh rasa takut atau kecemasan. Mental yang kuat ini juga memengaruhi energi non-fisik yang dipancarkan tubuh. Jin, yang seringkali memanfaatkan celah kelemahan mental, akan kesulitan menemukan titik lemah pada orang yang memiliki mental sekuat itu. Singkatnya, orang yang ikhlas berbagi dan suka menolong dianggap sebagai golongan manusia yang memiliki kekuatan spiritual alami. Kekuatan ini tidak didapat dari amalan khusus, melainkan dari kemurnian hati. Keikhlasan mereka menciptakan medan energi yang sangat positif, menjadi benteng yang kokoh dari segala gangguan makhluk halus. Jin tidak hanya tidak berani mengganggu, tetapi juga merasakan getaran aura kebaikan yang begitu kuat, sehingga mereka memilih untuk menghormati dan menjauh. 2 orang yang selalu berzikir dan mendekatkan diri pada Tuhan. Menurut ajaran Primbon Jawa, praktik zikir dan upaya mendekatkan diri kepada Tuhan adalah fondasi utama dari sebuah benteng spiritual yang tak tertembus. Zikir, dalam konteks ini, tidak hanya diartikan sebagai pengucapan lafal-lafal suci, tetapi sebagai sebuah proses penyucian hati dan pikiran. Ketika seseorang berzikir, ia sedang membangun koneksi langsung dengan kekuatan ilahi yang maha dahsyat.
Kekuatan ini adalah sumber energi positif tertinggi di alam semesta, yang mampu mengusir segala bentuk energi negatif, termasuk jin. Setiap kali seseorang berzikir dengan penuh kesadaran dan kehusyukan, ia memancarkan getaran energi yang sangat murni. Getaran ini memiliki frekuensi yang jauh lebih tinggi daripada frekuensi energi negatif jin. Dalam bahasa Primbon, zikir adalah cahaya batin yang secara terus-menerus menyinari hati dan diri seseorang. Jin, sebagai makhluk yang sebagian besar bergerak dalam dimensi energi rendah dan kegelapan, tidak tahan dengan cahaya ini. Mereka merasakan sensasi seperti terbakar atau terdesak, sehingga mereka tidak bisa mendekat. Zikir adalah perisai spiritual yang secara otomatis terbentuk di sekeliling individu, melindungi mereka dari segala bentuk gangguan gaib. Selain zikir, mendekatkan diri pada Tuhan adalah proses yang lebih luas. Ini mencakup segala bentuk ibadah, perbuatan baik, dan usaha untuk selalu mengingat Tuhan dalam setiap langkah hidup. Orang yang hidupnya selalu berorientasi pada Tuhan akan memiliki hati yang bersih dari sifat-sifat buruk seperti kesombongan, iri, dan dendam. Hati yang bersih ini menjadi magnet bagi energi-energi positif dan kebaikan. Jin, yang seringkali tertarik pada hati yang kotor dan pikiran yang kalut, tidak akan menemukan pintu masuk pada orang-orang ini. Primbon Jawa juga percaya bahwa orang yang mendekatkan diri pada Tuhan akan dilindungi secara langsung olehnya. Perlindungan ini bukan hanya dari sisi fisik, tetapi juga dari sisi spiritual. Ada semacam penjaga atau hodam positif yang secara otomatis mendampingi orang-orang yang taat beribadah. Hodam ini bukanlah makhluk jin dari dimensi lain, melainkan energi positif dari alam semesta yang diutus untuk melindungi hamba-hambanya. Jin dan makhluk halus lainnya sangat menghormati kehadiran hodam tersebut dan tidak akan berani berhadapan dengan mereka. Jin memiliki kemampuan untuk merasakan kekuatan spiritual yang dimiliki oleh manusia. Mereka dapat melihat cahaya atau aura yang terpancar dari orang yang rajin berzikir dan beribadah. Aura ini begitu kuat dan mengintimidasi bagi mereka. Jin tahu bahwa mengganggu manusia seperti ini sama saja dengan mencari masalah, karena mereka akan berhadapan langsung dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk menjauh dan bahkan menunjukkan rasa hormat, karena mereka menyadari bahwa orang tersebut berada di bawah perlindungan mutlak dari Yang Maha Kuasa. Secara ringkas, orang yang selalu berzikir dan mendekatkan diri pada Tuhan membangun benteng spiritual yang kokoh dari dalam. Mereka tidak hanya mengusir jin secara eksternal, tetapi juga membersihkan diri dari energi negatif secara internal. Kekuatan batin yang mereka miliki berasal dari sumber energi tertinggi, yaitu Tuhan, menjadikannya golongan manusia yang sangat dihormati dan disegani oleh jin. 3 orang yang selalu menjaga kebersihan lahir batin. Dalam Primbon Jawa, konsep kebersihan tidak hanya sebatas membersihkan tubuh dan lingkungan fisik. Ia memiliki makna yang jauh lebih dalam, mencakup kebersihan lahir, fisik, dan batin, spiritual. Kombinasi dua hal ini menciptakan aura yang sangat murni dan kuat, yang menjadi benteng tak terlihat dari gangguan makhluk halus. Kebersihan lahir. Jin, secara alamiah, cenderung menyukai tempat-tempat yang kotor, gelap, dan kumuh. Lingkungan seperti itu menyediakan energi yang cocok bagi mereka. Sebaliknya, orang yang selalu menjaga kebersihan diri dan tempat tinggalnya secara fisik menciptakan lingkungan yang tidak nyaman bagi jin. Tubuh yang bersih dan rumah yang rapi memancarkan energi positif yang bertolak belakang dengan energi negatif yang disukai jin. Dalam pandangan Primbon, setiap debu atau kotoran adalah titik lemah yang bisa dimanfaatkan oleh energi negatif untuk menempel. Dengan menjaga kebersihan, seseorang secara efektif menutup celah-celah tersebut. Kebersihan batin, ini adalah poin yang lebih esensial. Kebersihan batin berarti menjaga hati dan pikiran dari sifat-sifat buruk seperti iri, dengki, fitnah, dendam, dan kesombongan. Sifat-sifat ini menciptakan energi negatif yang pekat di dalam diri seseorang, menarik jin dan makhluk halus lainnya. Sebaliknya, hati yang bersih dari penyakit batin memancarkan aura yang tenang dan damai. Aura inilah yang sangat dihormati oleh jin. Mereka tahu bahwa orang yang memiliki hati bersih memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Mengganggu orang seperti ini sama saja dengan berhadapan dengan energi yang sangat murni, yang dapat melukai atau melemahkan mereka. Dengan menjaga kebersihan lahir dan batin,
seseorang menciptakan sebuah harmoni antara fisik dan spiritual. Keseimbangan ini memancarkan aura wibawa dan kemurnian yang sangat kuat. Jin tidak hanya tidak berani mengganggu, tetapi mereka juga merasa segan dan hormat, karena mereka melihat adanya kemuliaan dan kekuatan spiritual yang luar biasa pada orang tersebut. 4 orang yang selalu memiliki ketenangan batin. Ketenangan batin adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Dalam primbon Jawa, ketenangan batin tidak hanya diartikan sebagai tidak mudah marah, tetapi sebagai sebuah kondisi mental dan spiritual yang stabil, tidak mudah digoyahkan oleh emosi negatif atau situasi sulit. Kondisi ini menciptakan medan energi yang sangat kokoh di sekeliling seseorang. Jin dan makhluk halus seringkali memanfaatkan celah-celah emosional manusia untuk mengganggu. Mereka suka memprovokasi rasa takut, cemas, panik, dan kemarahan. Ketika seseorang mudah terpancing emosi, energi negatif yang muncul dari kemarahan, misalnya, menjadi umpan yang menarik bagi jin. Sebaliknya, orang yang memiliki ketenangan batin tidak menyediakan umpan tersebut. Mereka memiliki kendali penuh atas emosi mereka, sehingga jin tidak punya jalan untuk masuk atau memengaruhi. Ketenangan batin juga mencerminkan tingkat kesadaran spiritual yang tinggi. Orang yang tenang batinnya tidak hanya sabar, tetapi juga memiliki keyakinan yang kuat pada diri dan alam semesta. Keyakinan ini menciptakan aura yang tidak dapat diganggu-gugat. Jin, sebagai makhluk yang sebagian besar bekerja berdasarkan kelemahan dan keraguan manusia, tidak dapat berbuat banyak di hadapan seseorang yang hatinya damai dan yakin. Selain itu, aura ketenangan ini juga berdampak pada lingkungan sekitar. Orang yang tenang batinnya seringkali memancarkan energi yang menenangkan bagi orang lain. Bahkan makhluk halus pun merasakan efek ini. Mereka menghormati ketenangan dan kedamaian yang dimiliki seseorang, karena hal itu menunjukkan adanya kekuatan spiritual yang mendalam. Mereka tahu bahwa mengganggu ketenangan tersebut adalah hal yang sia-sia, karena tidak akan berhasil dan justru bisa berbalik menyerang mereka. Secara keseluruhan, ketenangan batin adalah perisai gaib yang terbentuk dari dalam diri. Ia menunjukkan penguasaan diri dan kekuatan spiritual. Jin tidak hanya tidak berani mengganggu, tetapi juga memilih untuk menjauh dan menghormati, karena mereka sadar bahwa orang yang tenang batinnya berada dalam frekuensi energi yang jauh lebih tinggi dan lebih kuat dari mereka. 5 orang yang selalu menjaga ucapan dan tidak suka bergosip. Dalam ajaran primbon Jawa, ucapan bukanlah sekadar deretan kata-kata, melainkan sebuah manifestasi dari energi batin. Setiap kata yang terucap memiliki getaran, dan getaran ini bisa bersifat positif atau negatif. Orang yang selalu menjaga ucapannya, terutama dengan menghindari gosip, secara tidak langsung menciptakan sebuah benteng spiritual yang kuat. Menjaga ucapan, orang yang berhati-hati dalam berbicara cenderung memancarkan energi yang tenang dan stabil. Mereka tidak mudah mengumbar kata-kata yang menyakitkan atau merugikan orang lain. Kebiasaan ini menunjukkan kematangan emosi dan kejernihan pikiran. Jin dan makhluk halus lainnya sangat tertarik pada energi negatif yang dihasilkan dari ucapan kotor, fitnah, atau sumpah serapah. Ketika seseorang mengeluarkan kata-kata buruk, ia membuka celah dalam auranya, memungkinkan energi negatif masuk dan menempel. Sebaliknya, orang yang selalu berkata baik menutup celah itu rapat-rapat. Tidak suka bergosip. Gosip adalah salah satu sumber energi negatif yang paling kuat. Aktivitas ini melibatkan penyebaran kebencian, iri hati, dan ketidakpercayaan. Ketika seseorang bergosip, ia secara tidak sadar menarik energi-energi buruk dari lingkungan sekitar. Energi ini menjadi makanan bagi jin. Primbon Jawa mengajarkan bahwa menghindari gosip adalah cara untuk menjaga kemurnian hati. Hati yang bersih dari gosip akan memancarkan aura yang sangat positif dan kuat. Jin, yang hidup dalam dimensi energi rendah, tidak akan tahan berada di dekat aura ini. Mereka akan merasa tidak nyaman dan memilih untuk menjauh. Secara ringkas, orang yang menjaga ucapan dan tidak suka bergosip memiliki aura yang bersih dan kuat. Mereka tidak memberikan umpan energi negatif kepada jin. Jin tidak hanya tidak berani mengganggu, tetapi juga menghormati orang seperti ini, karena mereka menyadari adanya kekuatan batin dan spiritual yang luar biasa. 6 orang yang memiliki aura wibawa sejak lahir. Poin ini berkaitan dengan anugerah spiritual yang dibawa sejak lahir. Dalam primbon Jawa, ada orang-orang tertentu yang memiliki aura wibawa yang terpancar secara alami.
Aura ini tidak bisa dibuat-buat atau dipelajari, melainkan sebuah kekuatan karisma yang sudah melekat pada diri mereka. Jin dan makhluk halus lainnya dapat merasakan aura ini dengan sangat jelas, dan mereka akan menunduk hormat di hadapannya. Apa itu wibawa? Wibawa adalah perpaduan antara karisma, kekuatan batin, dan aura kepemimpinan yang membuat orang lain, dan makhluk halus, merasa segan. Aura wibawa ini seringkali terpancar dari sorot mata, cara berbicara, atau bahkan dari keberadaan fisik seseorang yang memancarkan kekuatan tak terjelaskan. Orang dengan wibawa tidak perlu berteriak atau mengancam untuk dihormati. Kehadirannya saja sudah cukup. Bagaimana jin meresponnya? Jin memiliki semacam hierarki di alam mereka. Mereka dapat merasakan siapa yang memiliki energi lebih tinggi. Ketika mereka berhadapan dengan manusia yang memiliki wibawa, mereka melihatnya sebagai sosok yang lebih unggul. Jin tidak akan berani mengganggu atau mencoba menguasai orang seperti ini, karena mereka tahu bahwa upaya tersebut sia-sia. Justru, mereka akan menunjukkan rasa hormat dan bahkan menjauh, seakan mengakui kebesaran aura yang dimiliki orang tersebut. Aura wibawa ini juga berfungsi sebagai pelindung alami. Ia menciptakan medan energi yang sangat kuat di sekeliling individu, sehingga energi negatif dari luar tidak bisa menembus. Ini adalah karunia spiritual yang sangat langka, dan Primbon Jawa mengajarkan bahwa wibawa seperti ini adalah salah satu tanda bahwa seseorang memiliki hubungan spiritual yang kuat dengan alam semesta sejak lahir. Secara singkat, orang yang memiliki aura wibawa sejak lahir adalah golongan manusia yang sangat disegani oleh jin. Kekuatan aura mereka secara alami mengusir energi negatif dan menarik rasa hormat dari makhluk halus. 7. Orang yang selalu menghargai dan menjaga lingkungan alam. Dalam pandangan Primbon Jawa, alam semesta, termasuk hutan, sungai, dan gunung, adalah tempat tinggal bagi berbagai makhluk gaib, termasuk jin. Oleh karena itu, hubungan manusia dengan alam sangatlah penting. Orang yang selalu menghargai dan menjaga lingkungan alam tidak hanya melakukan tindakan yang terpuji, tetapi juga membangun hubungan harmonis dengan para penunggu gaib di dalamnya. Primbon mengajarkan bahwa alam memiliki penunggu atau entitas spiritual yang menjaga keseimbangannya. Ketika seseorang merawat alam, misalnya, dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak tanaman, dan menghormati tempat-tempat yang dianggap sakral, ia menunjukkan rasa hormat kepada penghuni gaib di sana. Tindakan ini menciptakan energi positif yang selaras dengan energi alam. Jin, sebagai bagian dari alam, sangat menghargai tindakan ini. Mereka melihat manusia yang peduli pada alam sebagai sosok yang bijaksana dan memiliki kedekatan spiritual dengan semesta. Mereka tahu bahwa manusia seperti ini tidak akan mengganggu atau merusak tempat tinggal mereka. Sebagai balasannya, jin pun akan menjauhkan diri dan bahkan melindungi orang tersebut dari bahaya. Sebaliknya, orang yang merusak alam, menebang pohon secara sembarangan, atau mencemari sungai akan dianggap sebagai perusak. Tindakan ini menciptakan ketidakseimbangan energi dan dapat memicu amarah dari para penunggu gaib. Singkatnya, orang yang selalu menghargai dan menjaga lingkungan alam memiliki hubungan spiritual yang kuat dengan alam. Mereka dihormati dan dilindungi oleh para jin karena tindakan mereka yang harmonis. Jin tidak berani mengganggu karena mereka melihat adanya ikatan yang kuat antara manusia tersebut dengan alam tempat mereka berada. Jadi, ketujuh golongan ini menunjukkan bahwa kekuatan terbesar untuk menangkis jin adalah dengan memiliki hati yang bersih dan spiritualitas yang kuat. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah ada hal lain yang ingin kalian ketahui dari Primbon Jawa? Silakan sampaikan di kolom komentar, dan kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.